Kita kembali lagi di Generasi Mecin. Ini ada salah satu cemilannya tadi bread butter ya dari Art Hotelnya. Sambil dimakan, enak ya? Tidak terlalu manis. Ini kombinasi dengan minumannya bikin makanan ini jadi tambah enak. Saya mau nanya tadi ke Pak Indra soal balik lagi ke gaya bercanda dan tradisi sekolah sebenarnya. Untuk masuk ke kategori bullying, sebenarnya memang kita melihat situasinya juga kan sebenarnya kan, kayak di beberapa situasi mungkin kalau sekarang dianggap bullying, dulu mungkin Pak Indra saya rasa bersenang-senang dengan bercanda bersama teman yang bisa diceritakan lagi di zaman sekarang kan, kayak dulu lu gini lucu banget ya gini. Tapi kan kalau dari sudut pandang kita sekarang mungkin itu bullying tuh. Nah kayak gitu. Nah ini menanggapi kejadian dengan sudut pandang yang berbeda ini kayak gimana Pak Indra? Sambil contoh nyata nih ya yang terjadi zaman saya SMA dulu. Saya ini milih ke sekolah ini yang sekolahnya memang sekolah cowok semua, sekolah homogen. Karena saya masuk ke sekolah itu, ke WC sekolah itu, WC-nya tuh begitu bersih, begitu wangi, begitu indah. Itu yang membuat saya sebagai seorang cowok terkagum-kagum. Artinya ini sekolah cowok semua, tapi kok WC-nya bisa bersih banget seperti ini ya. Itu yang membuat saya dibanding sekolah-sekolah lain, sekolah negeri yang terhebat saya diterima dulu nggak milih situ, milih sekolah ini. Oke. Begitu masuk baru tahu kenapa WC ini begitu bersih. Karena selama setahun anak kelas 1 nggak boleh pakai WC. Oh. Gitu. Jadi gimana? Kalau kebelet gimana? Harus pokoknya usaha sendiri bagaimana caranya WC itu selama 1 tahun. Setahu saya dulu anak kelas 1 tuh nggak boleh ke kantin. Ini nggak boleh ke WC ya? Nggak boleh ke kantin, nggak boleh ke WC, nggak boleh dijemput, nggak boleh bawa kendaraan. Pokoknya statusnya kelas 1 itu hewan. Iya. Gitu. Jadi hewan kan nggak perlu WC. Kalau acara sekolah suruh paling capek gitu ya. Pokoknya gitulah. Apa di kebun? Setahun gimana Pak Indra? Belakangnya nahan dong. Macam-macam, ada yang bawa botol, ada yang pokoknya macam-macam lah. Kalau sampai ketahuan dulu diapain sama senior? Iya, dibully habis-habisan kan gitu. Oke. Dipermalukan lah ya saat itu. Itulah. Nah, efeknya apa dengan kita setahun tidak boleh pakai WC? Kita begitu mencintai WC itu, kita begitu menjaga kebersihannya karena untuk bisa menggunakan itu kita butuh berjuang selama setahun. Kan gitu. Itu kalau dari satu sisi ini bullying banget, ini nggak sesuai hak asasi manusia, masa orang nggak boleh menggunakan WC, nggak boleh. Tapi ternyata ada imbas yang lain kan. Jadi saya katakan akan berat kalau kita tadi melihatnya mana yang bully, mana yang bercanda, karena sulit sekali dan semakin kita berusaha mencari definisinya, akan semakin menjadi kondisi sekolah yang tidak menyenangkan, yang tidak merdeka, begitu. Karena bisa jadi begitu ada yang lapor, ini saya dibully nih, teman-teman bilang enggak, kita lagi roasting, ya kan? Ini, itu yang membedakan. Kemudian kalau tadi ditanya, kalau dulu kayaknya nggak apa-apa deh. Nah, ini saya ambil contoh aja. Kalau dulu orang kemana-mana nggak pakai baju nggak apa-apa. Gitu. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia sekarang pakai koteka nggak apa-apa kan gitu. Tapi coba kita berdandan dengan koteka di Jakarta, apa yang terjadi? Ya aneh sih. Ditangkap nggak malah kan gitu? Iya, ditangkap, dianggap mengganggu ketertiban umum kan gitu, karena tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan, saya nggak tahu ada aturannya nggak itu. Nah itulah yang terjadi dengan sekarang. Kalau dulu dikatakan memukul anak itu bagian dari kedisiplinan, kalau sekarang dari temuan akademis banyak cara yang lain. Nah jadi kan problemnya justru guru-guru kita ini kurang mau belajar, memperdalam ilmunya untuk tahu mendidik anak digital, anak generasi micin tuh gimana sih? Kan nggak bisa lagi pakai cara yang dulu kan gitu. Itu yang saya katakan, harusnya konteksnya ini guru nggak perlu lagi ada perlindungan, karena apa? Hukum itu kan selalu melindungi yang lemah. Kondisi di sini adalah guru adalah bukan yang lemah. Nah, garisnya apa? Kriminal tadi garisnya kan gitu. Nah, guru itu justru harus dituntut untuk mereka mau belajar bagaimana mendidik anak. Yang era sekarang itu bagaimana? Cara motivasinya gimana? Anak sekarang nggak bisa digebukin dengan cara itu. Banyak cara lain. Pendekatannya seharusnya seperti apa sih untuk pendidikan yang idealnya dari anak sekarang gitu?
Nah, kalau pendekatannya tetap tidak berubah. Ilmunya Ki Hajar Dewantara tetap dipakai. Guru itu harus memberi contoh, tauladan di depan. Guru itu harus menjadi fasilitator di tengah-tengah mereka, dan guru harus bisa menjadi motivator di belakang. Kan gitu. Nah, cuman kan pergaulannya kan beda, kan gitu. Kalau kita bicara di tengah anak-anak sekarang semuanya menggunakan medsos. Berarti dalam kata lain si gurunya juga harus update dan adaptasi dengan dunia medsos sebenarnya. Nah, itulah kalau masih mau menjadi pendidik yang berada di depan memberi contoh, ya, termasuk tadi memberi contoh untuk mau belajar. Gimana anaknya mau belajar kalau gurunya aja nggak mau belajar tentang cara-cara baru mendidik anak? Itu kan problem. Di tengah-tengah gurunya menolak menggunakan teknologi karena takut malu sebenarnya, karena anaknya kelihatan lebih jago. Gimana akan berada di tengah-tengah mereka? Dan bagaimana mereka bisa memotivasi untuk tahu problemnya anak-anak kalau mereka sendiri nggak pernah tahu ini. Jadi kan akhirnya cuma dianggap ini cuman BS aja kan begitu. Oke, kalau urusannya dengan undang-undang perlindungan anak sebenarnya masih cukup nggak sih Bu Minari sekarang di problematika perlindungan, selain dari peraturan dari Kementerian Pendidikan, undang-undang perlindungan anak tuh masih bisa masuk nggak sih? Sebetulnya kita di sini jangan melihat undang-undangnya saja, tapi aplikasi dari undang-undangnya, penyimpangan dari undang-undang itu sampai seberapa jauh penyimpangannya, karena segala sesuatu itu berjalan, banyak yang berjalan secara relatif, tapi yang berjalan secara tidak relatif sampai anak dianiaya itu kan sudah bukan relatif lagi. Seharusnya jelas harus bisa ditindak dengan sangat tegas, dan hal-hal itu cukup banyak. Karena arti pemukulan sendiri misalnya, kalau pemukulan itu diberikan dengan kasih sayang untuk akhirnya anak berubah, akan berbeda sekali kalau pemukulan itu dengan penuh kebencian. Jadi semua itu kita harus melihat juga dari afeksi di belakang itu, dari perasaan di belakang itu, dari bagaimana memperlakukan anak itu dari segi emosi. Jadi jangan dilihat dari satu segi, tapi terpaksa harus dibuat dengan suatu peraturan, karena emosi itu susah kita mengatakan, oh saya lakukan dengan emosi baik. Jadi terpaksa dibuat suatu peraturan. Tapi kalau kita bayangkan dalam suatu anak didik begitu banyak, itu sebetulnya sangat sulit kalau guru harus intervensi agar semuanya berkepribadian baik. Jadi yang perlu dilakukan dari segi efisiensinya, dari segi cost efektifnya adalah mendeteksi anak mana, murid mana harus kita intervensi. Di situ harus ada perlakuan khusus. Oh, ini memang sudah ada tendensi bahwa anak itu stres, bahwa anak itu sering. Berarti pihak sekolah tuh memang harus aktif memantau tiap siswanya ya. Harus dari sisi psikologis ya berarti. Kalau dilihat dia kan dalam satu kelas, jadi dia bisa memantau. Oh, ini anak ini kenapa ya kok suka menangis, anak ini kenapa kok tidak mau bergaul. Kita kan bisa melakukan pendekatan, bukan pada semuanya, pada tertentu, supaya bisa lebih efektif. Ini penting, poin yang penting. Itu tadi dunia pendidikan Indonesia saat ini kehilangan figur-figur guru sebagai pendidik. Yang ada justru hanya kebanyakan guru pengajar untuk menghadapi tes. Padahal kita butuh adalah pendidik yang sungguhnya untuk menjadi pendidik yang baik harus tahu siswanya seperti apa yang dibutuhkan untuk mendorong mereka menjadi SDM unggul. Itulah kenapa Mas Menteri punya konsep Merdeka Belajar ini, supaya jangan yang dipikirin ujian nasional aja kan gitu. Jadi kesenangan masa bermain. Abis ini kita bahas lagi Pak soal perlindungan masa sekolah. Sebenarnya yang diskusi terakhirnya saya mau nanya bagaimana perlakuan terhadap si korban ataupun si pelaku bullying di sekolah. Kita pendekatannya harus seperti apa sebagai orang yang lebih dewasa untuk menanggapi hal-hal seperti tadi. Abis ini Bu kita bakal bahas ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih ada satu segmen terakhir sambil abisin lagi nih Bapak Ibu. Silakan, masih banyak tetap di Generasi Mecin.